Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melanjutkan tentang WordPress. Nah, sekarang saya akan coba untuk melakukan instalasi plugin. Pada pekan lalu kita sudah mencoba untuk instalasi tema, sekarang kita coba untuk instalasi plugin. Nah, sekarang kalau kita bisa melihat di sini pluginnya banyak yang tersedia. Ada yang gratis maupun yang berbayar. Nah, ini bisa dikategorikan berdasarkan fiturnya. Di sini ada yang populer. Ini yang populer. Ada yang rekomendasi untuk kita. Ini rekomendasi. Ada juga yang favorit. Ya, kalau yang favorit ini biasanya digunakan oleh seseorang yang sering menggunakan plugin tersebut. Nah, ini halaman utama yang kemarin, ini mau kita coba ganti menjadi suatu tampilan yang lebih menarik lagi, karena ini kan masih bawaan tema ya. Nah, sekarang kita coba untuk menginstal plugin namanya Elementor. Kita coba cari aja Elementor. Nah, ini Elementor sebenarnya adalah plugin untuk melakukan layouting atau bisa melakukan tampilan, tata letak maupun tema dari WordPress kita. Nah, coba sekarang kita install yang Elementor Website Builder. Sebenarnya Elementor ini ada dua, ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kalau yang free ini ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan, tapi kalau yang berbayar atau pro, websitenya itu WordPressnya itu sudah banyak perubahan ya, karena ada beberapa fitur yang otomatis aktif ya. Nah, kita aktifkan dulu si Elementor Website Buildernya. Ini kenapa nih? Nah, ini Elementor tuh kayak gini. Kita bisa drag and drop beberapa pilihan di sini. Nah, biasanya kalau yang gambar kunci ini, yang ada gemboknya ini yang pro ya, yang pro. Jadi kita tidak bisa menggunakan, tuh tidak bisa menggunakan ya. Tapi kalau yang free ini bisa ya. Contohnya kita membuat layout section atau intersection, membuat heading atau teks. Kita juga bisa membuat insert video dari YouTube maupun dari Google Drive. Bisa juga kita melakukan input Google Maps. Nah, tapi yang paling menarik itu sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan itu ya versi yang pro ya. Contohnya kita bisa membuat tampilan login, bisa membuat menu navigasi, terus juga kita bisa membuat tabel harga ya berdasarkan kategori dan lain sebagainya. Banyak sih yang sebenarnya kita membutuhkan versi pro. Nah, untuk sekarang kita coba install yang free dan saya juga akan menginstal yang pro-nya. Jadi yang pro-nya di sini saya tidak bayar. Jadi sebenarnya bisa sih, ada beberapa Elementor Pro yang sudah dibajak kali ya, di crack gitu. Tapi installnya tidak online, tapi installnya offline. Oke, sekarang kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi. Elementor udah terpasang. Sekarang kita coba download tema lagi ya, atau install tema lagi. Namanya Astra ya. Jadi biasanya Elementor itu akan berjalan ketika si temanya itu Astra ya. Nah, ini Astra ya. Install. Oke, kita
kita aktifasi. Nah, sekarang kita lihat di sini Astra gimana tampilannya. Nah, tampilannya sangat sederhana sih, cuma gini aja. Tapi nanti akan kita percantik dengan si Elementor ini, ya. Sebenarnya nggak cuma Elementor sih, nanti ada beberapa plugin yang namanya BV Themes. Nanti juga akan saya bahas, tapi nggak di pekan ini, tapi di pekan depan. Oke, si Astranya udah terpasang. Sekarang kita coba install si ini Elementor yang versi Pro. Nanti untuk link Elementor Pro-nya saya sertakan di e-learning. Kita coba add new, kemudian upload plugin, choose file, download. Nah, ini yang Elementor Pro-nya harus diekstrak dulu ya, karena nggak bisa nih kalau nggak diekstrak. Oke, kita ke dokumen. Sebenarnya ada dua sih, kita bisa menginstal Elementornya ada dua nih, yang ini yang free, yang ini yang pro. Tapi tadi kita udah terlanjur ini ya, install Elementor Pro dari website resmi si WordPress-nya. Coba kita uninstall dulu deh yang dari sini, yang dari WordPress-nya, takutnya nggak jalan kalau seandainya si Elementornya itu dari website WordPress-nya. Install plugin, mana Elementor, ini kita udah aktif, kemudian kita klik, kita delete. Oke, udah hilang si Elementornya. Sekarang kita install yang Elementor free berbentuk zip ya, yang ini nih. Install now, aktif plugin. Oke, sekarang kita install lagi. Sorry, ini kita lihat lagi di sini. Ini ada tulisan GoPro ya, berarti ini masih yang free nih. Sekarang kita coba install yang Pro-nya. Nah, sekarang kita punya dua. Di sini yang tadi yang free, yang ini yang pro ya. Nah, sekarang kita coba lihat si Elementornya. Ini kita set perubahan. Nah, untuk merubahnya kita pilih ke page, terus pilih all page. Nah, sekarang kita bakal, ini tadi kita buat nih ya, yang gagal itu. Ini kita buang aja ke trash. Ini ada di halaman mana nih? Coba kita lihat, ini ada di, coba view simple page. Kan. Ini juga bukan. Coba kita buat baru aja. Nah, misalnya kita edit dengan Elementor. Nah, di sini kita membuat halaman baru tapi dengan Elementor ya. Coba kita buka di ini ya, pilihannya. Nah, sekarang ini adalah pilihan dari strukturnya. Untuk headingnya coba kita tambahin satu aja kali ya. Nah, ini Pro-nya udah nggak ada kuncinya nih ya, udah nggak ada kuncinya. Kita coba masukkan slider. Nah, ini slidernya nanti jadi supaya ada gambar yang bergerak kiri kanan. Ini juga bisa kita custom nih ya, ini untuk slide 1, slide 2, slide 3. Dan ini juga nanti sebenarnya bisa di ini sih, bisa di custom dengan foto ya kan. Contoh aja, nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya.
Kalau kita bentar, nggak bisa di preview ya. Nah, ini untuk stylenya, ini untuk teksnya, ini juga untuk melakukan posisinya. Oke, kita pilih yang balik lagi, sorry. Nah, sini setelah heading, sekarang kita coba membuat apa ya, video. Nah, ini video ini nanti bisa kalian sisipkan dari YouTube ya, videonya kayak gitu. Oh, jangan deh, video kayaknya enaknya di bawah ya, di bagian footer. Ini kalau ngapusnya gini aja nih ya, di red section. Nah, oke, udah kehapus. Misalnya kita mau masukin ini nih, portofolio. Nah, ini portofolio. Kemudian nanti ini diisi ya, kolomnya. Ini kan ada 3 ya, kalau mau diganti jadi 2 juga bisa sih. Nah, jadi lebih besar, atau mau 1 juga bisa sih. Nah, cuman besar banget ya kalau 1. Nah, ini portofolio ini jadi apa ya, postingan mana yang pernah kita buat gitu ya. Ini portofolio namanya. Dan kalian pun tidak harus sama sih seperti saya, terserah kalian mau kreasinya seperti apa. Kalau bisa sih jangan sama dengan saya ya. Terus kita balik lagi, pilih yang menu, kayaknya cukup ya dari sini aja untuk menu. Kemudian pilih, kayaknya kurang bagus nih kalau portofolio. Oh, terbalik saya ngapusnya. Nah, ini nih harusnya. Nah, pilih yang mana ya, coba Korsel. Nah, mungkin ini lebih bagus kali ya, biar ada foto-fotonya. Terus pilih lagi price. Nah, ini untuk harganya. Nah, biasa sih yang kayak gini sih contohnya ini ya, misalnya apa ya, rumah web. Nah, ini rumah web ada nggak ya harganya ya. Nah, kayak gini ya. Ini contoh, sebenarnya ini web, ini sebenarnya ini ya, apa, WordPress yang sudah didesain menggunakan Elementor. Jadi kita bisa memilih custom letak layoutnya gimana, terus tampilannya juga gimana. Nah, ini kalau tanpa Elementor ya tidak bisa sih kita membuat tampilan kayak gini, karena kita akan terikat oleh aturan tema yang kita buat. Nah, makanya kan tadi kita misal tema Astra ya, Astra itu kan sebenarnya tema yang netral, yang sebenarnya emang pas sih dikombinasikan dengan si Elementor gitu. Nah, ini nanti bisa kalian edit ya. Editnya jangan di sini aja editnya gitu kan. Soalnya ini titelnya jasa, misalnya apa ya, instalasi jaringan RT RW net misalnya gini ya. Oh, gini. Ini pricingnya bisa kita rubah ke rupiah, ada nggak ya di sini? Rupiah nggak ada. Mari kita custom aja, pilih RP aja deh ya, gini RP misalnya 500.000 deh ya, 500k. Nah, gini aja deh ya. Kemudian periodenya per jangan 500 ya, kemahalan. 100.000 deh, 100.000 per bulan. Ininya per bulan gitu ya. Fiturnya ini juga bisa diatur ya, misalnya, nah ini misalnya ini paket hemat gitu ya, paket hemat gitu.
headernya udah, pricingnya udah, fiturnya. Nah ini fitur yang di sini ya, misalnya free alat misalnya ya, misalnya apa lagi, bandwidth 300 Mbps misalnya, ini contoh aja ya. Terus kayak service call, ini aja deh, call center aja kali ya, call center 24 jam gitu ya. Oke, ini udah. Kita juga bisa nambahin sih, cuman kalau mau nambahin sebenarnya tadi salah sih saya, harusnya kita bikin beberapa ini ya, apa namanya, section bagian. Ini kan cuma satu nih, coba kita tambahin lagi deh. Ini contohnya website ini ya, website tentang produk TKJ misalnya, instalasi jaringan, terus maintenance jaringan, dan juga misalnya custom perakitan komputer, bisa juga reparasi komputer atau printer kayak gitu ya. Ini contoh aja sih, ini bisa kalian kembangin, dan saya berharap kalian bisa manfaatkan ini sebagai modal usaha kalian nanti ketika kalian lulus, karena ini menurut saya penting, karena ini materi yang mungkin apa ya, jarang sekolah yang mengajarkan tentang konten kayak gini. Bahkan di kampus juga jarang sih yang memberikan konten seperti ini. Kebanyakan untuk mempelajari konten ini ya otodidak gitu. Dan sebenarnya WordPress itu ada ininya loh, ada spesialisnya. Jadi ini bisa menjadi suatu profesi ya. Jadi profesinya nggak cuma network engineer, programmer, atau lain sebagainya tentang IT, tapi WordPress juga termasuk profesi di dalam dunia IT. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan review nih ya, review atau testimoni lah. Coba kita tambahin review. Nah, ini testimoni dari beberapa pelanggan misalnya gitu ya, pelanggan yang sudah berlangganan, dia memberikan testimoni. Terus kita tambahkan lagi mana ya, rating, mau nggak rating? Nah, rating ini biasanya disimpan di bagian ini sih ya. Ini kita nggak usah pakai rating, nanti aja belakangan. Oke, segini aja deh, jangan terlalu banyak, nanti kalian malah bingung pemakaiannya. Sekarang kita publish. Nah, kita publish. Oke, kita lihat. Nah, jadi nanti jadinya kayak gini ya, jadinya kayak gini. Jadi ini tampilan masih sederhana ya, ini bisa juga kalian custom karena ini kontennya saya asal-asalan, tapi kalian usahakan jangan asal-asalan ya. Ini nama filenya Elementor 25, harusnya tadi diedit dulu sih. Coba kita balik lagi ke bagian dashboard. Oh, dia nggak mau ya, ntar. Berarti dia kalau nggak mau ke dashboard, harusnya ke dashboard sih ini dia. Nah, kita ini aja deh, kesini aja. Nah, ini kan nggak kelihatan ya, sebenarnya ini sih tuh ya, harusnya ini menjadi bagian indeks ya. Jadi pertama kali seseorang membuka URL dari WordPress kita, yang muncul itu tampilan ini ya, karena tampilannya adalah tampilan indeks, atau bisa juga landing ya, landing page. Ini bisa kita klik, cuman ini belum ada kontennya, nanti kalian isi ya. Terus kita pilih ke ini dulu, ke admin ya.
ke admin. Nah, ke admin kita pilih page. Nah, ini kita ganti deh. Kita edit. Coba kita edit. Nah, ini namanya gimana ya? Sini nggak ada namanya nih. Coba quick edit. Nah, ini ya namanya, misalnya home deh ya, namanya home. Oke, sekarang kita update. Nah, udah berubah jadi home. Nah, untuk mengatur si tampilan Elementor yang ini, yang home ini, ada di bagian depan pertama kali kita membukanya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Coba kita view. Oke, ini kayaknya ada masalah deh. Oke, kita edit lagi. Tapi tampilannya nggak muncul dia, gara-gara namanya saya ganti. Coba view. Tuh ya, dia nggak mau nih gara-gara diganti namanya. Oke, kita hapus saja deh. Kita hapus, sekarang kita buat lagi yang baru. Add new. Edit with Elementor. Tadi pilihannya itu pertama ini ya, slider. Kemudian galeri, portofolio ya, portofolio ini dibuat 4 itu 2 deh ya, 2. Oh, bukan portofolio, tadi apa ya, lupa saya. Bukan galeri juga, aduh lupa nih tadi apa ya. Oke deh, kalau nggak sama nggak apa-apa ya, kita langsung aja ke price list. Ini untuk harga ya, price ini aja nih, price table aja. Oke, kita buat 3 tadi ya, kita buat section di sini. Ini misalnya kita tambahkan ini box ya, box full width. Nah, ini juga harusnya ini ya, ini harusnya di sini dulu nih ya, biar ininya delete. Oh, dia langsung delete semua ya. Oke, tadi apa tuh, slider. Nah, ini slidernya. Kemudian kita pilih yang price table aja deh langsung ya. Oke, ini nggak usah saya setting lagi ya, tadi kan udah bisa jelasin nih step by stepnya. Tapi saya pengen 2 lah ya, 2 price table. Pilihannya price table taruh di sini. Oke, price table lagi taruh di sini. Nah, jadi ada 2 nih ya, jadi gitu. Kemudian kita publish. Nah, ini ya, hati-hati
ininya jangan sampai hilang lagi ya, namanya edit page. Coba oke, kita update deh. Coba kita lihat lagi di sini ya, takutnya nggak jalan lagi nih. Oke, sekarang jalan ya. Sekarang kita atur si Elementor 32 ini menjadi halaman utama atau indeks. Kita pilih ke menu, mana menunya, tema, kita Astra Option temanya, terus kita pilih tema editor apa nih pilihannya. Oh, ini udah CSS mainnya. Customize. Nah, ini sih lebih enak ya. Kalau tadi saya bingung sih karena terlalu banyak. Bukan, header juga bukan. Nah, ini buat ganti fotonya bisa ya di sini, ganti foto si ini nih ya. Nah, ini namanya di sini. Misalnya jasa TKJ deh, gini aja deh, publish. Tuh jadi berubah kan. Primary ini mau di tengah atau mau di kanan, di sini ngaturnya ya. Kayaknya di tengah deh, biar agak beda aja. Ini menunya gak usah di setting, headernya gak usah, breadcrumb gak usah, sidebar ini boleh dihilangkan. Jadi kalau nggak ada sidebar tuh ininya kosong nih ya, tinggal gini aja. Tapi enaknya sih kalau buat website portal sih enaknya pakai sidebar ya, jadi kelihatan tuh postingannya apa aja. Tapi kalau untuk website seperti layanan produk seperti tadi ya, seperti rumah web ini, rumah web ya enaknya sih nggak pakai ini ya, nggak pakai sidebar nih. Di sini kan nggak ada sidebarnya ya, full tampilannya. Nah, sekarang kita coba no sidebar ya. Ini blog, single post. Coba kita custom, ada nggak nih pilihannya? Oh, nggak ada, kita default aja. Blog arsip, nggak ada. Nah, ini nih homepage setting. Nah, static page kita pilih Elementor 32. Oke, publish. Nah, ini kita cari-cari ya dari tadi. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba close ya, close. Sekarang kita buka si ininya, Chrome-nya, WordPress. Nah, ini udah selesai ya. Cuman tampilannya ini nggak ke kanan full ya, nanti bisa lah disetting lagi. Ini cuma masalah layout aja. Tapi sejauh ini kita sudah berhasil melakukan layouting menggunakan Elementor. Nah, nanti tugasnya kalian coba bikin yang versi serius ya, atau versi yang bener-bener kontennya itu nanti berupa produk atau jasa layanan dari jurusan TKJ. Jadi misalnya gini, jurusan lain itu bisa menggunakan jasa kalian, dan jasa kalian itu bisa dikomersilkan gitu ya, maksudnya bisa dimonetize. Jadi misalnya harga untuk pemasangan instalasi jaringan LAN misalnya di warnet
misalnya 50.000 gitu ya. Terus jasa reparasi komputer per unitnya misalnya 25.000 kayak gitu ya. Nanti kalian bisa buat list harganya kayak gini, tapi ketika diklik here di sini nanti ada ketentuan dari jenis layanannya gitu. Kalau ini kan fitur-fiturnya gitu ya. Jadi ini cuman apa ya, deskripsi singkat dari layanan kalian gitu. Oke, terima kasih. Pekan depan saya akan membahas tentang DV Temps ya, jadi lebih menarik lagi. Terima kasih.